Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran bahasa Inggris. Buka halaman 37 dan 38, kita akan bahas dan pelajari bersama. Namun sebelumnya kita berdoa bersama-sama agar mendapatkan ilmu yang berkah. Pada halaman 37, speaking text 3, di sini practice dialogue. Jadi anak-anak mempraktekkan dialog, bisa mengikuti ibu, mendengarkan ibu dulu, lalu kalian boleh ikuti setelahnya ya. Atau boleh dicoba habis ibu, kalian coba supaya kita semua berlatih. Kalian berlatih juga bagaimana spellingnya atau mengucapkannya. Akan ibu artikan juga untuk kalimat yang sulit, boleh anak-anak tulis ya. Kita langsung saja. Hello, I am Tom. Halo, saya Tom. Dijawab, I am Smith. Saya Smith. Mr. Smith, I am from Stadium Minen Enterprise. Tuan Smith, saya dari perusahaan Stadium Minen. We do apologize for all the mistake that our employees have done to the project last week. Kami meminta maaf untuk semua kesalahan yang dilakukan oleh karyawan kami yang telah dilakukan di project minggu lalu. I have told them to work cooperatively and be careful with any single transaction between your company and mine. Saya sudah memberitahu mereka untuk bekerja kooperatif atau bekerja sama dengan baik dan berhati-hati dengan setiap transaksi di antara perusahaan Anda dan perusahaan saya. Oh, never mind, I can accept that. Oh, nggak apa-apa, saya bisa menerima itu. But you have to be more professional and promise that this kind of mistake will not happen anymore. Nggak apa-apa, saya menerima itu, tetapi kamu juga harus lebih profesional dan berjanji bahwa kesalahan semacam ini tidak terjadi lagi. Thank you, Mr. Smith. Terima kasih, Mr. Smith. I ensure that the mistake will not appear anymore. Saya berjanji bahwa kesalahan serupa tidak akan terjadi lagi. Because I have fired all my employees that caused the problems. Karena saya sudah memecat semua karyawan yang menyebabkan masalah tersebut. Yes, I'm sorry to say that. If you do not fix this problem soon, our work collaboration will be ended up. Saya minta maaf untuk mengatakan ini bahwa jika kamu tidak menyelesaikan masalah ini cepat, kerja kita akan berakhir. But you have done perfectly. Tapi kamu udah melakukan hal yang tepat atau yang sempurna. I appreciate that. Saya menghargainya. Thank you, Mr. Smith. Terima kasih, Mr. Smith. You're welcome. Sama-sama. Nah, itu percakapan tentang permintaan maaf ya. Lalu kita akan lanjut ke teks 4. Answer the question based on the dialogue above. Jadi menjawab pertanyaan berdasarkan dialog di atas. Mulai ke pertanyaan pertama. Where does Mr. Smith work? Di mana Tuan Smith bekerja? Kita lihat dia bekerja di Enterprise Stadium Minen ya. Dilihat tulisannya ya, itu ya. Kalian tulis Stadium Minen Enterprise. Dilihat juga dicek LKS-nya, boleh. Baik, ke pertanyaan kedua. When did Mr. Tom's employees make a mistake? When itu adalah kalimat dari kapan. Oh ya, ibu mau kasih kalau where tadi itu di mana, tempatnya di mana ya. Kalau when itu kapan. Di situ kita lihat di teks yang menyatakan keterangan waktu adalah last week, minggu lalu ya. Sekarang kita nomor 3. What is the demand from Mr. Smith to Mr. Tom's employees? Apa tuntutan dari Mr. Smith untuk karyawannya Mr. Tom? Bisa dinyatakan bahwa you have to be more professional and promise that this kind of mistake will not happen anymore. Nomor 4 ya, nomor 4. Why did Mr. Tom guarantee that there will be no mistake in the future? Why? Mengapa Mr. Tom meyakinkan atau menjaminkan bahwa tidak akan
terjadi lagi kesalahan seperti itu di masa depan. Mengapa yakin? Kalau pertanyaannya mengapa, jawabannya karena ya, because. Karena ya tadi kan karyawannya udah pada dipecatin ya semuanya ya. Because I have fired all my employees that caused the problem. Kalau gambar pada layar itu kekecilan untuk ditulis, anak-anak bisa lihat di bukunya ya, di LKS-nya ya. Sekarang kita ke nomor 5. What will happen if Mr. Tom can fix the problem as soon as possible? Apa yang terjadi jika Mr. Tom tidak bisa memperbaiki masalah tersebut dengan segera? Tadi ya, sama seperti tadi ya. Jadi our work collaboration will be ended up. Kerjasama kita akan berakhir. Nah, kita masuk ke text 5. Di sini reading, membaca lagi, dengarkan lagi, tulis yang bagian yang sulit ya. 65 Penn Zagat Lane. Jadi ini nama ini nama alamat ya, Hampshire, NE 25385, January 5, 2005. Dear Jolene, I am sorry about forgetting about our lunch date. Saya meminta maaf tentang lupanya saya tentang tanggal makan siang kita. It was completely my fault. Ini betul-betul kesalahan aku, kesalahan saya. I was so busy at work that it must have slipped my mind. Saya sangat sibuk di pekerjaan, jadi itu pasti keteledoran pikiran saya. How about I treat you to lunch next Wednesday? Bagaimana kalau saya traktir kamu untuk makan siang di hari Rabu depan? At the new Italian restaurant, di restoran Italia Julie's at 12:30 p.m. di restoran Julie pada di jam 12:30 siang. I have marked this date in my planner, so I will not forget about it. Saya sudah menandakan tanggal ini di planner, di schedule itu ya, jadwal gitu. Jadi saya nggak akan lupa tentang itu. I just like to apologize again for missing the lunch date. Saya mau minta maaf lagi tentang lupanya tanggal makan siang. Your friend Alim, temanmu Alim. Nah, sekarang anak-anak buka halaman 38 ya. Di text 6, text 6 itu ada soal answer the question based on the text above. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks di atas ya. Kita ke nomor 1. Who is the writer on the text above? Siapa penulisnya? Kita lihat tanda tangannya. Siapa? Betul, Alim. Jadi who itu adalah kata yang artinya siapa ya. Jawabannya orang, nama. Nomor 2. When was the letter written? When itu adalah kapan. Kita buka teks di halaman 37, di situ ada di atas tuh di bawahnya kalimat, di bawahnya alamat itu ada January 5, 2005. Why did Alim apologize? Kenapa Alim meminta maaf? Jadi why itu adalah kalimat tanya yang artinya mengapa. Berarti jawabannya karena ya. Because he forgetting his lunch date with Jolene. When will Alim treat Jolene? When itu kapan ya, kayak tadi. Dan pada teks dijawab next Wednesday ya, Rabu depan. Soal yang terakhir, why was Alim sure that he won't forget that date? Kenapa Alim yakin bahwa dia tidak akan lupa tanggal tersebut? Pada teks dikatakan bahwa I have marked this date in my planner, so I will not forget about it kan ya. Nah, itu dia berkata saya telah menandakan di planner saya. Maka kalau kita menjawab dengan dia telah
menandakan berarti pakainya he kan, dia laki-laki he has, kalau he pakainya bukan have tapi has. He has marked menandakan the date in his planner, bukan my planner lagi tapi plannernya dia laki-laki jadi his planner. Nah, sekarang kita masuk ke text 7 writing. Di sini kalian diminta untuk mengartikan kalimat pada teks ya. Number 1, I'm sorry to hurt your feeling. Artinya adalah I'm sorry, saya minta maaf, to hurt, telah menyakiti your feeling, perasaanmu, your, milikmu ya, your pen, pensilmu, your feeling, perasaanmu. Number 2, don't sold me, please. Jangan jual aku, tolong. Sold, jual. Namun ibu tidak yakin ya, barangkali ini adalah kalimat idiom, barangkali juga ada yang paham, bisa komentar di kolom komentar ya. Don't be angry with me. Angry, marah. Don't be, jangan. Jangan marah kepadaku. Number 4, he asked to be excused. Dia laki-laki meminta untuk dimaafkan. Number 5, I'm sorry, I can comply with your wishes. I'm sorry, saya minta maaf. I can comply, saya tidak bisa menuruti with your wishes, keinginanmu. Alhamdulillah, kita cukupkan pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.